Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Fikri Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 pada kelas M. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai chapter 21 yaitu Lesser Accounting. Namun sebelum memulai materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Talita Nindya Supring Tias dengan NPM akhir 030. Kemudian teman saya Sherlyn Eka Prinia dengan NPM akhir 023. Lalu Siti Bunga Anjung Permata dengan NPM akhir 166. Serta Josie Sitompul dengan NPM akhir 280. Kali ini kita akan membahas mengenai lesser accounting. Yang pertama itu ada economics of leasing. Bagian ini tuh menjelaskan bagaimana pihak lessor atau pemberi sewa menentukan berbagai aspek ekonomi dalam perjanjian sewa guna usaha atau leasing. Yang pertama itu lessor menentukan jumlah pembayaran sewa, bukan leasing. Artinya pihak penyedia aset atau lessor yang menghitung besarnya pembayaran berdasarkan berbagai faktor ekonomi dan risiko, bukan penyewa. Lalu yang kedua, menentukan pembayaran menggunakan tingkat pengembalian atau implicit rate. Lessor itu menghitung jumlah pembayaran sewa berdasarkan tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi aset tersebut. Disebut implicit interest rate atau tingkat pengembalian implisit. Lalu yang ketiga, mempertimbangkan kondisi kredit leasing. Kemampuan dan reputasi keuangan penyewa itu menjadi dasar dalam menentukan syarat dan tingkat pembayaran. Lalu yang ketiga, jangka waktu sewa. Lama waktu sewa itu mempengaruhi jumlah total pembayaran serta apakah lease dikategorikan sebagai finance lease atau operating lease. Yang terakhir, status nilai sisa atau residual value. Itu nilai sisa adalah nilai aset di akhir masa sewa. Yang pertama itu guaranteed residual value, itu berarti lease menjamin nilai aset tersebut. Lalu unguaranteed residual value itu berarti tidak ada jaminan atas nilai aset. Lalu ada klasifikasi of leases by the lessor. Bagian ini tuh menjelaskan bagaimana lessor mengklasifikasikan sewa dari sisi akuntansi. Lease dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama itu financial lease atau yang kedua operating lease. Suatu lease itu termasuk financial lease jika bersifat non-cancelable atau tidak bisa dibatalkan sebelum waktunya dan memenuhi minimal 1 dari 5 tes. Nah, lalu ada 5 tes klasifikasi lease. Seperti pada gambar tersebut itu terdapat diagram. Yang pertama itu ada transfer of ownership test. Tes ini tuh melihat apakah kepemilikan aset akan berpindah ke lessee setelah masa sewa berakhir. Jika iya, berarti lessee dianggap memiliki aset, jadi diklasifikasikan sebagai financial lessee. Yang kedua, purchase option test. Tes ini tuh menilai apakah lessee punya hak untuk membeli aset di akhir masa sewa dengan harga yang menarik atau pasti digunakan. Jika ada opsi beli yang hampir pasti digunakan, maka termasuk financial lessee. Yang ketiga, leasing term test. Itu dilihat dari lamanya masa sewa. Jika jangka waktu sewa mencakup sebagian besar umur ekonomi aset, maka manfaat ekonominya sudah berpindah ke lessee, maka bisa disebut sebagai financial lessee. Dan yang keempat, present value test. Itu mengukur apakah nilai kini total pembayaran sewa termasuk nilai sisa yang dijamin hampir sama dengan nilai wajar aset. Jika iya, berarti leasing membayar hampir seluruh nilai aset sama dengan financial lessee. Yang terakhir, alternative use test. Itu melihat apakah aset tersebut sangat khusus sehingga tidak bisa digunakan lagi oleh lessor setelah masa sewa berakhir. Jika aset hanya cocok untuk leasing itu saja, maka dikategorikan sebagai financial leasing. Lalu selanjutnya ada accounting measurement and presentation. Bagian itu menjelaskan bagaimana lessor pemberi sewa mencatat dan melaporkan transaksi leasing, khususnya untuk jenis sales type leasing. Yang pertama, sales type leasing. Jenis ini tuh terjadi ketika lessor memperlakukan transaksi leasing seperti penjualan aset. Artinya lessor dianggap sudah menjual aset tersebut ke lessee, tetapi pembayarannya dilakukan secara bertahap melalui sewa. Lalu yang kedua, pencatatan oleh lessor.
Lessor tidak lagi mencatat aset yang disewakan, melainkan mencatat lisi receivable, yaitu piutang sewa yang akan diterima dari lisi selama masa sewa. Dengan kata lain, aset berpindah manfaatnya ke lisi dan lessor mengakui pendapatan dari penjualan aset tersebut. Yang ketiga, perhitungan nilai lisi receivable. Nilai piutang sewa atau lisi receivable dihitung dengan rumus lisi receivable sama dengan present value of lease payments plus present value of guaranteed. Artinya jumlah yang diakui sebagai piutang terdiri dari present value of lease payment, itu nilai kini dari seluruh pembayaran sewa yang akan diterima di masa depan, dan present value of residual value itu nilai kini dari nilai sisa aset baik yang dijamin maupun tidak dijamin. Nah, yang selanjutnya ada analisis. Nah, ketika kita membicarakan mengenai analisis keuangan untuk transaksi sewa, maka kita bisa menggunakan beberapa jenis alat analisisnya. Nah, dengan peningkatan dalam aset dan liabilitas, sejumlah metrik atau alat ukur keuangan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dan solvensi perusahaan itu akan berubah. Yang pertama, return on asset-nya itu akan menurun. Nah, ketika return on asetnya ini menurun, maka asetnya itu akan meningkat. Lalu earnings before interest, taxes, and depreciation and amortization atau EBITDA itu membutuhkan penyesuaian ketika perusahaan mendepresiasikan aset hak pakai atau right of use asset dan mencatat beban bunga. Lalu yang ketiga, debt to equity ratio-nya itu akan meningkat karena munculnya liabilitas sewa serta interest coverage rasio-nya itu akan menurun. Lalu yang selanjutnya ada sell leaseback atau jual sewa balik. Nah, dalam transaksi sell and leaseback, perusahaan menjual aset yang dimilikinya kepada pihak lain, kemudian menyewa kembali aset yang sama dari pihak pembeli tersebut. Artinya, penjual aset itu berubah menjadi lisi atau penyewa, sementara pembeli aset itu menjadi lessor atau pembeli sewa. Nah, seperti yang sudah tertera di dalam PPT, di situ ada ilustrasi. Nah, dalam ilustrasi tersebut ada Darden Restaurant. Nah, dia menjual asetnya kepada Golden Gate Capital. Jadi, Golden Gate Capital ini dia tuh menjadi buyer atau lessor, sementara Darden Restorannya dia menjadi seller atau leasing. Nah, setelah menjual, Darden ini menyewa kembali aset tersebut dari Golden Gate, sehingga Darden menjadi lisi. Dengan demikian, Darden ini berperan menjadi dua hal, yaitu yang pertama dia menjadi penjual ketika dia menyerahkan aset kepada Golden Gate, serta dia juga menjadi penyewa saat dia menyewa kembali aset yang sama. Nah, mengapa Darden Restoran ini melakukan sell and leaseback? Darden memilih transaksi jual sewa balik itu karena dia bisa mendapat dana tunai tanpa kehilangan penggunaan aset. Nah, Darden ini memperoleh kas dari hasil penjualan aset yang bisa langsung dipakai untuk kebutuhan operasional dan pengembangan bisnis. Namun asetnya tetap bisa digunakan karena disewa kembali. Lalu yang kedua, lebih fleksibel daripada mempertahankan aset. Jika asetnya itu hanya disimpan, aset tersebut tidak menghasilkan dana tunai. Tetapi dengan menjual lalu menyewa, Darden ini bisa memaksimalkan manfaat ekonomi dari aset tersebut. Lalu yang ketiga ada fleksibilitas dalam perjanjian sewa. Nah, Darden ini dapat menegosiasikan ketentuan sewa seperti opsi pembelian kembali, ketentuan pembiayaan kembali, serta struktur biaya sewa yang bisa lebih ringan dibandingkan pembiayaan tradisional, misalnya pinjaman bank. Lalu yang keempat ada manfaat pajak atau tax benefit. Nah, pembayaran sewa umumnya itu dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak atau tax deductible, sedangkan pada pembiayaan konvensional hanya beban bunga dan depresiasi yang dapat dikurangkan. Lalu manfaatnya bagi Golden Gate Capital ini apa? Nah, manfaat bagi Golden Gate Capital itu perusahaannya itu secara umum memperoleh tingkat imbalan yang lebih tinggi melalui transaksi jual sewa balik daripada menggunakan pembiayaan tradisional atau biasa. Dan selama masa sewa, Golden Gate ini mendapatkan
proteksi dari kemungkinan terjadinya penurunan harga dalam pasar real estate dan dapat terhindar dari inflasi sehingga dia akan memperoleh peningkatan nilai properti. Lalu sales transaction-nya atau transaksi penjualannya. Pada transaksi penjualan, pengakuan keuntungan atau kerugian itu harus dilakukan. Oleh karena itu, Darden itu harus mencatat transaksi sebagai berikut. Kas-nya itu bertambah dan nilai tercatat atau carrying value asetnya itu berkurang menjadi nol atau as the recognizing the asset. Kemudian Darden itu juga harus mengakui keuntungan dan kerugian yang terjadi serta memperhitungkan transaksi sewa balik dengan mengacu pada pedoman akuntansi sewa yang dibahas. Nah, yang selanjutnya ada sale leaseback example atau contoh transaksi jual sewa balik. Di sini Japan Airlines atau JAL pada tanggal 1 Januari 2019 dia menjual pesawat bekas pakai tipe Boeing 757 yang memiliki nilai tercatat dalam pembukuan besar senilai 30 juta dolar kepada City Capital sebesar 33 juta dolar. Nah, JAL segera menyewa kembali pesawat tersebut dengan persyaratan sebagai berikut. Masa sewanya itu selama 7 tahun. Perjanjian sewanya tidak dapat dibatalkan. Pembayaran sewanya itu senilai 4.881.448 dolar yang dilakukan pada tiap akhir tahun atau ordinary annuity basis dimulai pada 31 Desember 2019. Kemudian transaksi sewanya itu tidak ada opsi pembelian atau pembaruan. Pesawat dikembalikan kepada City Capital pada akhir masa sewa. Lalu pesawat memiliki nilai wajar sebesar 33 juta dolar pada 1 Januari 2019 dan estimasi masa manfaatnya 10 tahun sehingga nilai sisanya itu tidak terjamin pada akhir masa sewa adalah 13 juta dolar. Kemudian pembayaran sewa tahunannya itu menjamin pesewa mendapatkan 8% imbalan atau angka yang sama dengan suku bunga incremental JAL. Nah, sebelum menentukan perlakuan akuntansinya, kita harus mengklasifikasikan dulu jenis sewanya. Kita menggunakan 5 tes klasifikasi list dan dari hasil penilaiannya itu tidak ada satupun kriteria yang terpenuhi. Karena yang pertama itu kepemilikannya tidak berpindah dari JAL di akhir masa sewa, kemudian yang kedua tidak ada opsi pembelian, lalu yang ketiga masa sewanya hanya 70% dari umur ekonomis pesawat, lalu yang keempat present value pembayaran sewanya itu hanya 77% dari fair value yang mana dia itu masih di bawah 90%, serta pesawatnya masih bisa digunakan oleh lessor setelah masa sewa berakhir. Sehingga kesimpulannya sewa ini itu diklasifikasikan sebagai operating lease. Selanjutnya, karena transaksi ini memenuhi syarat sebagai penjualan, JAL mengakui adanya penjualan pesawat dan mencatat keuntungan sebesar 3 juta dolar. Perhitungannya itu berasal dari selisih antara harga jual 33 juta dan nilai buku pesawat sebesar 30 juta dolar. Namun, JAL tidak lagi memiliki pesawat tersebut. Sebagai gantinya, JAL memperoleh hak guna aset selama 7 tahun. Oleh karena itu, JAL mencatat right of use asset dan lease liability sebesar 25.414.625 dolar, yaitu nilai kini dari total kewajiban sewa selama masa kontrak. Kemudian, selama masa sewa, JAL itu akan melakukan pembayaran sewa setiap akhir tahun sebesar 4.881.448 dolar. Pembayaran ini terdiri dari 2 komponen, yaitu beban bunga dan pengurangan liabilitas sewa. Selain itu, JAL juga membebankan amortisasi atas right of use asset setiap tahunnya. Secara keseluruhan, transaksi sale and leaseback ini memberikan cash inflow yang besar di awal bagi JAL, yaitu sebesar 33 juta dolar. Namun, sebagai konsekuensinya, JAL kini memiliki liabilitas sewa yang muncul di neraca. Hal ini berdampak pada peningkatan
debt to equity ratio karena utang JAL bertambah sementara ekuitasnya tetap. Sementara itu, bagi City Capital sebagai lessor, mereka memperoleh pesawat sebagai aset dan akan menerima pendapatan sewa secara berkala selama 7 tahun dengan tingkat imbal hasil sekitar 8%. Selanjutnya ada akuntansi lessor untuk nilai residu. Dalam akuntansi pihak lessor, nilai residu adalah estimasi nilai wajar aset sewaan pada akhir masa sewa. Nilai residu dapat berupa jaminan atau tidak jaminan yang ditanggung oleh lessor. Nah, di sini kita akan melihat tujuan pengungkapan adalah untuk memberikan informasi yang jelas tentang risiko dan potensi pendapatan yang terkait dengan nilai residu. Di sini kita akan melihat poin-poin utama dalam pengungkapan. Yang pertama ada komponen investasi bersih dalam sewa. Di sini lessor harus mengungkapkan jumlah investasi bruto, yaitu pembayaran sewa ditambah nilai residu tidak dijamin dan pendapatan yang belum diakui. Yang kedua, manajemen risiko, informasi tentang bagaimana lessor mengelola risiko nilai residu, misalnya melalui asuransi atau jaminan penjualan kembali. Ketiga, nilai residu dijamin dan yang tidak dijamin. Perbedaan ini penting untuk mengetahui sejauh mana risiko masih ditanggung oleh lessor. Yang keempat, perubahan estimasi. Setiap perubahan dalam estimasi nilai residu harus diungkapkan karena berdampak bagi pengakuan pendapatan. Yang kelima, arus kas masa depan, yaitu arus kas ini harus diungkap estimasi arus kas dari pembayaran sewa dan nilai residu di masa depan. Nah, jadi tujuan pengungkapan ini adalah agar pengguna laporan keuangan memahami eksposur nilai atau risiko dan potensi pendapatan lessor terkait nilai residu pada akhir masa sewa. Perkenalkan, nama saya Siti Bunga Anjung Permata dengan NPM akhir 166. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait contoh akuntansi sewa, skenario pertama dan juga skenario kedua. Nah, secara garis besar pada materi untuk skenario pertama dan juga skenario kedua tersebut itu membahas tentang akuntansi untuk sewa atau lease, yaitu bagaimana penyewa atau lease dan pemberi sewa atau lessor mencatat transaksi sewa aset. Nah, ada dua jenis untuk utama sewa, yaitu finance lease atau sales type lease pada skenario pertama dan operating lease pada skenario kedua. Nah, suatu sewa dikategorikan sebagai finance lease jika masa sewanya mencakup sebagian besar umur ekonomis aset atau nilai kini. Nah, dari pembayaran sewanya hampir sama dengan nilai wajar aset. Nah, jika tidak memenuhi kriteria, maka hal tersebut itu dianggap sebagai operating lease. Nah, yang pertama, kita akan membahas terkait pada skenario pertama, yaitu sewa diklasifikasikan sebagai finance lease. Nah, karena masa sewanya sama dengan umur ekonomis aset dan nilai kini pembayaran sewanya sama dengan nilai wajar aset, artinya Parker sebagai penyewa dianggap seperti membeli aset dengan membayar cicilan. Nah, maka Parker mencatat right of use asset dan lease liability di neraca, serta mencatat beban bunga dan depresiasi tiap tahun, sedangkan untuk Stockton sebagai pemberi sewa mengakui pendapatan bunga dan menghapus aset yang disewakan dari pembukuannya tersebut. Selanjutnya, untuk contoh akun sewa pada skenario yang kedua ini, itu sewa diklasifikasikan sebagai operating lease.
Kenapa hal tersebut dikategorikan sebagai operating lease? Karena masa sewanya hanya sebagian dari umur ekonomis aset dan nilai kini pembayaran sewanya juga itu kurang dari 90% dari nilai wajar aset. Nah, dalam hal ini Parker hanya mencatat beban sewa untuk tiap tahun tanpa mencatat aset dan juga liabilitas. Sedangkan untuk Stockton itu tetap mencatat aset di pembukuannya dan menyesuaikan seperti biasa. Nah, jadi untuk perbedaan utama dari kedua jenis sewa ini itu terletak bagaimana transaksi tersebut itu diakui di laporan keuangan. Finance lease itu dianggap seperti pembelian. Nah, sedangkan untuk operating lease itu dianggap sebagai biaya sewa biasa. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.